Panggil. Kami panggil peserta Syarhil Quran Putri Regu S049. Dewan Hakim yang kami hormati, Regu S049 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Etika Penggunaan Platform Digital dalam mewujudkan moderasi beragama. Regu S049 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Etika Penggunaan Platform Digital dalam mewujudkan moderasi beragama. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Indonesia adalah religious nation state, negara kebangsaan yang berketuhanan, bukan negara sekuler yang memisahkan urusan agama dan urusan negara. Pantaslah kalau Presiden Soekarno pernah berkata, maka semua buat semua, bukan untuk satu orang, bukan untuk satu golongan, bukan hanya untuk kaum bangsawan, bukan hanya untuk umat Islam, tapi negara semua, buat kita semua. Hadirin, peran platform digital berwujud media sosial yang tadinya diharapkan dapat membantu menguatkan persaudaraan, namun nyatanya justru malah membuat renggangnya persatuan. Tak dapat kita pungkiri, peran media sosial mempermudah orang menyebarkan berita hoax, mampu meracuni otak sebagian besar umat bangsa Indonesia, sehingga lahir para tokoh yang penuh pencitraan. Kebohongan dianggap kebenaran, kebenaran dianggap kebohongan, ketenaran semakin diutamakan, yang salah dipuji, yang benar malah dibuli. Semua ini, hadirin, berujung pada mundurnya nilai-nilai karakter bangsa yang pada akhirnya akan marak kekerasan, wabahnya permusuhan, sentimen antar agama, suku dan golongan, bahkan merebaknya permusuhan. Betul? Lalu bagaimanakah pandangan Islam dalam menghadapi persoalan seperti ini? Sebagai jawabannya, maka pada kesempatan kali ini kami akan membawakan syarahan yang berjudul Etika Penggunaan Platform
dalam mewujudkan moderasi beragama dengan landasan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq. La taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaum. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا. وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam urusan agamamu tanpa hak. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kaum yang benar-benar tersesat sebelum kamu, yang telah menyesatkan banyak manusia, serta mereka sendiri pun tersesat dari jalan yang lurus. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Syekh Al-Qurtubi di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran juz 8 halaman 103 menjelaskan, la taghlu fi dinikum ghairul haqqa, ay la tufarritu kama afrattal yahudu wan nasara fi Isa. Janganlah berlebih-lebihan seperti orang Yahudi dan orang Nasrani
yang berlebihan memuji Nabi Isa. Gulu menurut Syekh Muhammad At-Tahir bin Ashur di dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir juz 6 halaman 290 beliau menjelaskan az-ziyadatu fi amalin alal muta'arifi bin. Gulu adalah berlebih-lebihan, bersikap keras, kaku dalam memahami hukum, bahkan menyimpang dari syariat. Islam menyuruh umatnya untuk bersikap wasat, pertengahan dalam semua urusan agama, tidak berlebih-lebihan, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Ummatan wasatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan turghibu wa tunashitun wa tuhammisu biha jihadil ihya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu biha jihadil ihya wa i'la'i dinil Islam wa i'la'i dinil Islam. Wasatiyah secara lebih dalam diungkap di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang ditafsirkan oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam tafsir Zadul Masir fi Ilmi Tafsir juz 1 halaman 119. Beliau menjelaskan ummatan wasatan ay wasatun fi kulli umuriddin, pertengahan dalam semua urusan agama. Umat Islam Dunal anbiya wa fauqal umam. Umat Islam memang bukan nabi, tapi kedudukannya di atas umat lainnya. Demikian penjelasan Syekh Al-Qurtubi di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran juz 2 halaman 153. Saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi terjadi begitu pesat dan telah sampai pada era teknologi platform digital. Teknologi platform digital diciptakan manusia untuk mempermudah kehidupan, Mempererat persaudaraan. walau hidup di tengah keberagaman. Begitulah teknologi platform digital mampu memberikan manfaat yang begitu luar biasa bagi kehidupan. Meski implikasi era teknologi adalah perubahan yang cepat, akan tetapi eksistensi akidah tetaplah sebagai way of thinking, Void of investigation. and think clearly, a mirror of high order thinking. Namun kenyataan pahit yang kita alami saat ini adalah kecanggihan teknologi yang sering ternodai dengan hal negatif yang sangat mengkhawatirkan. Banyak fitur yang menyebabkan kecanduan, Mengundang permusuhan, menyebabkan perpecahan, Bahkan jauh dari nilai norma ketuhanan. Mari kita lihat kehidupan umat beragama dan umat seagama masih ada yang belum bertoleransi. Padahal konflik berlatar belakang agama jauh lebih mengerikan dibandingkan konflik politik dan ekonomi. Salah satu penyebabnya adalah Teknologi platform digital yang digunakan untuk menyebarkan kebencian. Kelompok ekstremis dan kelompok radikalisme terus berseteru. Bunuh diri dianggap berjihad, Ledakan diri bersama dianggap hebat. bahkan kita masih mendengar intoleransi karena berbeda etnis dan budaya.
saling mencaci maki, saling menghina, mengkafirkan di media sosial, bahkan sampai terjadi bentrok fisik dan senjata. Betul? Lalu, bagaimanakah penguatan moderasi beragama? Sebagai jawabannya, mari sama-sama kita dengarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 105. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Janganlah kamu seperti orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang sangat berat. Maha benar Allah dan Maha Agung atas segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, Syekh Al-Baghawi di dalam tafsir Ma'alimut Tanzil juz 4 halaman 86 menjelaskan, wala takunu kalladina tafarraqu, janganlah seperti mereka yang berselisih, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. واختلفوا أي بسبب اتباع الهوى وطاعة النفس الحسد. Dan orang-orang bid'ah di kalangan umat Islam, mereka berselisih hanya karena menuruti hawa nafsu dan dengki. Demikian penjelasan Syekh Fakhrul Razi di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib juz 8 halaman 183. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam bukunya yang berjudul Wasatiyah, Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama, halaman 141, beliau menjelaskan bahwa manusia boleh berbeda pendapat, tapi tidak berselisih dalam urusan agama, tidak terpecah belah Karena masalah khilafiyah, tidak berseteru hanya karena menuruti hawa nafsu. Oleh karena itu, sudah saatnya kita mengamalkan moderasi beragama. Moderat berarti beragama secara kafah dan tidak setengah-setengah. Dan ini adalah tugas kita semua. Umat Islam ummatan wasatan, cinta damai, cinta Indonesia, hidup nyaman, tentram, sejahtera. Kuncinya moderasi beragama, kuncinya moderasi beragama, kuncinya moderasi
Dengan demikian, uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan. Moderasi beragama adalah perekat pemersatu bangsa yang wajib diamalkan setiap warga negara. Untuk itu, mari sama-sama kita manfaatkan teknologi platform digital dengan sebaik-baiknya agar timbul rasa cinta, rasa persaudaraan, bukan permusuhan. Kami akhiri syarahan kali ini dengan sebuah pantun. Membeli salak 1 kuintal, Perginya bersama-sama. Mari manfaatkan teknologi platform digital Demi penguatan moderasi beragama, jaga hubungan baik dengan sesama, hormati umat yang berbeda keyakinan. karena kita Bhinneka Tunggal Ika, satu negara, satu jiwa, satu tanah air Indonesia. Demikian dan sekian. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.